Oke baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada kawan-kawan dan salam sejahtera kepada kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video webinar presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengawasan internal beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu saya Aditya Warman selaku pembicara pertama 518043068. Pembicara kedua kami atas nama Sofi Dezalinda 518043065, sedangkan pembicara ketiga kami atas nama Adli Muzaki 518043069. Mungkin langsung saja, adapun titik litibasi pembicaraan kami pada kesempatan kali ini ada pada 3 titik cakupan. Yang pertama itu tentang ruang lingkup audit dan tujuan audit internal. Yang kedua itu menafsir capability dan tujuan audit internal dengan ketepatan sumber daya dan waktu audit. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah program audit yang akan dilaksanakan oleh auditor internal. Mungkin langsung saja untuk pembahasan yang pertama atau materi yang pertama tentang ruang lingkup auditor internal. Ruang lingkup audit internal atau cakupan audit internal adalah seluas fungsi manajemen sehingga cakupannya meliputi bidang finansial dan non-finansial. Ruang lingkup audit internal menurut Institute of Internal Audit yaitu ruang lingkup yang harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan. Ada beberapa cakupannya. Yang pertama itu keandalan dan menyokong informasi. 2. Sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, peraturan, dan kontrak. 3. Pengamanan aktiva. 4. Penggunaan sumber daya ekonomis dan efisien. Yang terakhir atau yang kelima adalah tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi. Baik, slide selanjutnya itu tentang ruang lingkup audit internal secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama, menelusuri reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasi serta perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan serta melaporkan informasi semacam itu. Yang kedua, menelusuri sistem yang ditetapkan untuk memastikan ketaatan terhadap kebijakan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang dapat berpengaruh signifikan terhadap operasi dan laporan serta menentukan apakah organisasi telah mematuhinya. Yang ketiga, menelusuri perangkat perlindungan aktiva secara tepat dan memverifikasi keberadaan aktiva tersebut. Yang kelima yaitu menilai keharmonisan dan efisiensi sumber daya yang digunakan, menelusuri informasi atau program untuk memastikan apakah hasil konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta apakah operasi atau program itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Slide selanjutnya tentang tujuan audit internal. Tujuan audit internal menurut Hiro Tugiman yaitu membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Untuk itu, pemeriksaan internal akan melakukan analisis, penilaian, dan mengajukan saran-saran untuk tujuan pemeriksaan mencakup pula pengembangan pengawasan yang efektif dan biaya yang wajar. Sedangkan menurut Sukrino Agus, tujuan auditor internal yaitu untuk membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Mungkin cukup sekian dari saya sebagai pembicara pertama. Materi selanjutnya atau slide selanjutnya akan dibahas oleh pembicara kedua kami atas nama Sofi Dezalinda. Kepada Sofi, disilahkan. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya, dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal, dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal. 2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. 3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk pencurian, kecurangan, dan penyalahgunaan. 4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat dipercaya. 5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh manajemen.
6. Menyarankan perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Menaksir capability dan tujuan audit internal dengan keterbatasan sumber daya dan waktu audit. The internal audit capability model berfungsi sebagai satu media komunikasi, landasan komunikasi yang dimaksud dengan audit internal yang efektif, dan bagaimana audit internal melayani organisasi dan para pemangku kepentingan yang terkait, dan untuk mendukung kepentingannya audit internal bagi pengambilan keputusan. 2. Kerangka kerja penilaian. Suatu rangka kerja bagi penilaian kapabilitas aktivitas audit internal terhadap standar dan praktik audit internal baik dilakukan mandiri maupun oleh penilaian eksternal. 3. Petunjuk arah peningkatan secara bertahap. Tahapan yang diikuti organisasi dalam membangun dan menguatkan kegiatan audit internalnya. Prinsip-prinsip yang mendasari IACM adalah: 1. Audit internal merupakan komponen integral dari tata kelola yang efektif bagi sektor publik dan membantu mencapai tujuan organisasi. 2. Penilaian level kapabilitas audit internal harus mempertimbangkan 3 variabel yaitu kegiatan audit internal itu sendiri, organisasi, dan lingkungan keseluruhan tempat organisasi beroperasi. 3. Organisasi berkewajiban menentukan level kapabilitas optimal audit internal yang dibutuhkan dalam mendukung tata kelola serta berkewajiban mencapai dan mempertahankan level kapabilitas tersebut. 4. Masing-masing organisasi memerlukan level kapabilitas audit internal yang berbeda. Level yang tepat harus sesuai dengan sifat, kompleksitas, dan risiko organisasi. Selanjutnya, kapabilitas audit internal berkaitan langsung dengan tindakan pimpinan audit internal untuk menetapkan proses dan praktek yang diperlukan dalam rangka mencapai dan mempertahankan kapabilitas audit internal dan tindakan manajemen organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung audit internal. Selanjutnya, audit internal harus diselenggarakan dengan biaya yang efektif. Tingkatan penilaian IACM meliputi 5 tingkatan, yaitu inisial atau pemula, infrastruktur, terintegrasi, terkelola, dan optimalisasi. Sedangkan elemen penting dalam penilaian IACM atas aktivitas audit internal meliputi 6 elemen, yakni service dan role of internal auditing atau jasa dan peran internal audit, people management, pengelolaan sumber daya manusia, professional practice, praktek profesional, performance management and accountability, pengelolaan dan akuntabilitas kinerja, organizational relationship and culture, hubungan dan budaya organisasi, dan governance struktur, yaitu struktur tata kelola. Perpaduan dari masing-masing level dengan elemennya masing-masing menunjukkan tingkatan kapasitas suatu unit internal audit. Oke, terima kasih banyak kepada Saudari Sophie Dezalinda yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Adli Muzaki. Kepada Adli Muzaki disilakan. Ya, terima kasih kepada Saudara Adit yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi ini. Ya, langsung saja. Pada tingkat level 3 itu ada yang disebut dengan integrate atau integrasi, yang mana pada elemen praktik profesional digunakan kriteria kualitas kerangka kerja manajemen, yang dimana dari kriteria kualitas kerangka kerja manajemen ini
biasanya diperlukan namanya kualitas, yang dimana dengan kualitas itu biasanya akan selalu dihubungkan dengan pemenuhan standar audit. Dengan memenuhi standar audit yang termasuk di dalamnya itu kewajiban dilaksanakannya program jaminan kualitas dan peningkatan quality assurance and improvement of program. Maka kriteria level 3 tentang kualitas kerangka kerja manajemen APIP telah dipenuhi seperti itu. Selanjutnya itu ada penilaian kapabilitas internal audit model, yang dimana internal audit capability model biasanya itu menempatkan kualitas kerangka kerja manajemen audit internal, termasuk program jaminan kualitas dan peningkatan pada tingkatan level 3 atau yang disebut integrate. Dengan demikian gitu kan, program jaminan kualitas dan peningkatan dengan kapabilitas intern audit model itu tidak terjadi yang namanya tumpang tindih, yang menjadikan gitu program kejaminan kualitas dan peningkatan justru mendukung kapabilitas audit internal model. Selanjutnya ada yang disebut dengan penyajian hubungan program jaminan kualitas dan peningkatan dengan tingkat model kapasitas IPIP berdasarkan internal audit capability model atau yang disebut dengan IA, singkatannya IACM. Ya, itu ada yang disebut dengan program jaminan kualitas dan peningkatan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia pedoman telaah dan untuk di sampingnya itu ada yang disebut dengan tingkat internal audit capability model atau singkatannya IACM, yaitu terdiri dari 5 level. Level 1 itu initial, level 2 itu infrastruktur, level 3 itu ada integrate, dan level 4 itu ada management, dan level 5 itu ada optimizing. Sedangkan untuk program jaminan kualitas dan peningkatan itu paling bawah terdiri dari standar komunikasi audit intern, standar pelaksanaan audit intern, dan standar umum, serta paling atas adalah prinsip-prinsip dasar. Ya, selanjutnya itu ada yang disebut dengan program audit yang dilaksanakan auditor internal, yang dimana program audit internal ini biasanya meliputi perencanaan, prosedur, dan teknik-teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematik untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu, berfungsi sebagai alat perencanaan yang menjadi komponen paling penting untuk mengatur pembagian kerja gitu, serta memonitor jalannya kegiatan pemeriksaan dan menelaah pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya itu ada berdasarkan menurut Mulyadi gitu, bahwasannya program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah lebih kepada instruksi rinci untuk menentukan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Poin-poinnya yang pertama itu ada konsorsium organisasi profesi audit internal, sebagaimana yang dinyatakan dalam perencanaan penugasan, bahwasannya auditor internal itu harus mempertimbangkan sasaran penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan, serta program kerja penugasan, yang dimana tujuan yang ingin dicapai dengan adanya program audit antara lain itu bisa memberikan bimbingan prosedur untuk melaksanakan pemeriksaan. Selanjutnya bisa memberikan checklist pada saat pemeriksaan berlangsung tahap demi tahap, sehingga tidak ada yang terlewatkan dalam pemeriksaan checklist ini. Selanjutnya untuk merevisi program audit. Sebelumnya jika ada perubahan standar dan prosedur yang digunakan perusahaan. Selanjutnya untuk anggaran program audit antara lain itulah sebagai berikut. Yang pertama itu meratanya pembagian kerja di antara auditor. Yang kedua itu adalah program audit yang rutin itu hasilnya lebih baik dan menghemat waktu. Yang ketiga, program audit memilih tujuan biasanya penting-penting saja, jadi yang pokok-pokok itu akan dibahas dalam program audit ini. Yang keempat, program audit yang telah digunakan itu bisa menjadi pedoman untuk tahun berikutnya, jadi akan menjadi pedoman acuan dari tahun ke tahunnya. Selanjutnya untuk program audit itu akan menampung pandangan manajer atas mitra kerja. Selanjutnya, program audit memberikan kepastian bahwa ketentuan umum akuntansi itu telah dijalankan dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir adalah penanggung jawab pelaksanaan audit itu secara jelas. Selanjutnya, kelemahan program audit antara lain itu ya ada 3 poin yang penting. Yang pertama itu adalah tanggung jawab audit pelaksanaan terbatas pada program audit saja.
Yang kedua, sering menimbulkan hambatan untuk berpikiran kreatif dan membangun. Yang ketiga, kegiatan audit menjadi monoton. Ya, selanjutnya mungkin terima kasih pemaparan materi dari saya, Adli Muzaki. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudara Adli Muzaki yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sehingga kita dapat memahami tentang apa ruang lingkup dan tujuan audit internal itu sendiri. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah menonton video kami pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun tindakan kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.